Kita mulai lagi buat yang soal nomor 16. Dua buah lampu pijar mempunyai spesifikasi lampu A itu 220 volt dan dayanya adalah 50 watt, dan lampu B 220 volt dan dayanya adalah 100 watt. Jika keduanya dihubungkan secara paralel kemudian dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik, maka lampu mana yang lebih terang? Nah, untuk mencari tahu mana yang lampu yang lebih terang, kita perlu tahu berapa masing-masing arus yang mengalir pada masing-masing lampu. Nah, caranya adalah kita perlu tahu berapa sih besar tahanan masing-masing lampu. Nah, kita tahu rumus daya itu sama dengan P sama dengan V kuadrat per R. Nah, masing-masing lampu kan memiliki masukan tegangan yang sama, maka V-nya akan sama. Kemudian dengan memasukkan nilai daya masing-masing lampu, dengan lampu A memiliki daya sebesar 50 watt dan lampu B kita memiliki daya sebesar 100 watt, dan kita masukkan, kita akan memperoleh perbandingan tahanan lampu A dengan lampu B adalah seperti ini. Dengan lampu A dengan lampu A itu besarnya adalah 2 kali tahanan lampu B. Nah, kemudian karena kita udah tahu nih bentuk yang seperti ini, kita akan mencari nilai arus yang masuk pada lampu A dan masuk pada lampu B. Misal nanti besarnya arus yang masuk adalah sebesar I, maka ketika kita masukkan ke formula mencari arus buat tahanan lampu A, itu kita masuk aja I. Untuk arus yang masuk pada lampu A itu sama dengan tahanannya pada lampu B, yakni besarnya adalah RB atau 0, ini RA. Oke, kita mulai lagi. Jadi untuk mencari arus pada RA itu sama dengan tahanan oleh RB per penjumlahan antara tahanan lampu A dengan tahanan lampu B. Besarnya adalah 3 RB. Nah, apabila kita kalikan, kita akan memperoleh besarnya arus pada lampu A itu sebesar sepertiga I. Kemudian untuk yang lampu kedua, arus yang masuk itu sama dengan tahanannya lampu A, besarnya adalah 2 RB, kemudian penjumlahan semua tahanannya ada 3 RB. Nah, kita akan memperoleh nih besarnya arus yang masuk pada tahanan yang kedua adalah 2/3 I. Nah, kemudian kita bandingkan aja arus yang masuk ke tahanan lampu A dan tahanan lampu B. Kita akan memperoleh bentuk yang sepertiga IRA per IRB sama dengan sepertiga I per 2/3 I. Nah, apabila kita masukin, kita tahu kalau IRB itu sama dengan 2IRA, atau IRA itu sama dengan setengah kalinya IRB. Karena intensitas dari lampu atau nyalanya lampu itu tergantung sama arus, maka kita dapat ambil kesimpulan kalau lampu A itu akan lebih terang sebesar 0,5 atau setengahnya dari lampu B. Maka buat soal nomor 16 jawabannya adalah B ya. Kita lanjut buat soal yang nomor 17. Alat ukur arus listrik ammeter A dan beda tegangan listrik voltmeter V akan mengukur lebih teliti apabila tahanan dalam masing-masing ammeter A dan voltmeter V yang kayak gimana? Jawabannya buat yang nomor 17 ini adalah buat ammeter itu tahanannya harus sekecil-kecilnya, sedangkan untuk voltmeter itu besar tahanan dalamnya itu harus sebesar-besarnya. Mengapa? Untuk yang ammeter tahanannya itu harus sekecil-kecilnya karena supaya tidak menambah beban saat pengukuran arus, sehingga kalau semisal tahanan pada ammeter itu gede, maka arus yang terukur pada tahanan yang ingin diukur oleh ammeter itu akan menjadi berkurang, maka itu tidak akan sesuai dengan arus yang sebenarnya harus diukur oleh ammeter. Kemudian buat yang voltmeter, kenapa tahanannya itu harus sebesar-besarnya? Supaya untuk menghindari arus yang mengalir ke beban itu berkurang. Kalau semisal arus yang mengalir ke beban itu berkurang, maka voltmeter akan mengukur tegangan yang berbeda dengan tegangan yang harusnya terukur. Karena kalau semisal tahanannya itu kecil, maka arus yang mengalir ke beban itu akan berkurang. Kalau misal berkurang, maka tegangan yang terukur itu akan menjadi lebih kecil dibandingkan yang seharusnya. Maka supaya voltmeter dan ammeter ini dapat mengukur secara benar, maka buat yang ammeter
tahanan dalamnya itu harus sekecil-kecilnya, sedangkan untuk voltmeter tahanan dalamnya itu harus sebesar-besarnya, kayak gitu. Oke, kita lanjut buat yang soal nomor 18. Kompas suatu alat penunjuk arah utara selatan. Bila alat tersebut ditaruh di bawah kawat panjang lurus berarus listrik, maka arah kompas akan, jawabannya buat yang nomor 18 adalah C. Arahnya merupakan arah resultan dari medan magnet bumi dan arah medan dari kawat tersebut. Nah, apabila kita meletakkan kompas di antara kawat berarus, kita dekatkan kompas dengan kawat berarus, maka arah kompas itu akan mengarah searah dengan hasil resultan medan magnet bumi dengan medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus. Nah, kawat berarus itu juga menghasilkan medan magnet, maka medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus itu akan melakukan resultan dengan medan magnet yang ada di bumi, maka arah kompasnya itu akan tergantung dengan arah resultan dari medan magnet bumi dan medan magnet arus, kayak gitu. Nah, terus buat yang soal nomor 19. Kawat lurus panjangnya 2 meter berarus I sama dengan 2 ampere. Tentukan nilai medan magnet pada posisi titik A yang berjarak 1 meter dari kawat tersebut. Nah, buat soal yang nomor 19 ini soalnya adalah ada kawat lurus berarus dengan kawatnya panjangnya tuh berhingga, yang enggak tak berhingga. Kemudian kita diminta untuk mencari besarnya arus di titik A dengan jaraknya adalah 1 meter dari panjang kawat. Maka kita tahu kalau formula umum untuk kawat berarus dengan panjang berhingga itu formula umumnya adalah ini, B sama dengan mu 0 I per 4 pi A kali dengan sin theta 1 plus sin theta 2. Dengan sin theta 1 itu sudut yang ini, sedangkan theta 2 itu sudut yang ini. Nah, kita perlu tahu untuk sin theta 1 besarnya adalah setengah akar 2. Mengapa setengah akar 2? Kita pakai Pythagoras biasa, karena satu ini 1, maka bagian sisi merahnya adalah akar 2. Maka besarnya sin theta 1 adalah 1 per akar 2 atau setengah akar 2. Sedangkan sin theta 2 juga sama, besarnya adalah setengah akar 2. Nah, kemudian kita masukkan aja semua nilainya sama dengan mu 0, kemudian I-nya kan jadi 2 ampere per 4 pi A. Itu jarak antara titik yang kita tinjau terhadap kawat berarus dengan titik yang kita tinjau kan 1 meter kan. Kita masukin A sama dengan 1, kemudian sin theta 1 tambah sin theta 2. Tadi kan sinnya sudutnya kan masing-masing setengah akar 2 kan. Kalau kita jumlahkan maka akar 2 kita akan memperoleh nilai medan magnet yang dirasakan di titik A itu besarnya adalah mu 0 akar 2 per 4 pi. Maka buat yang soal nomor 19 jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut buat yang nomor 20. Dua kawat berarus diletakkan sejajar seperti pada gambar berikut. Akan terjadi efek gaya pada kedua kawat tersebut yang berakibat. Nah, buat kedua kawat yang memiliki nilai arus yang sejajar alias sama, yakni misal ini ke kanan dan ini ke kanan, maka akan timbul gaya magnet yang mereka saling tarik-menarik. Nah, kalau misal mereka saling berlawanan, misal yang kawat 1 dia ke situ ke kanan, sedangkan yang kawat 2 itu ke kiri, maka akan timbul gaya magnet yang saling tolak menolak. Nah, cara menentukannya itu adalah dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Soalnya kan nilai F itu kan tergantung sama integral dari B cross DL. Maka dengan menggunakan aturan cross, kita akan memperoleh ini arah gayanya. Semisal ini kan arahnya ke kanan. Nah, DL itu terkait dengan sumber arus ya. Jadi kalau semisal arusnya ke kanan, maka DL-nya ke arah kanan. Kemudian kita akan menentukan medan magnet yang ditimbulkan. Nah, medan magnetnya itu setara dengan cross dari apa ya? DL cross DL. Oke, tadi kan gayanya itu arah gaya ditentukan oleh perkalian cross product antara B cross DL kan. Tadi kan DL aku jelasin kalau dia terkait dengan sumber arus, maka kalau semisal arusnya ke kanan maka DL juga ke kanan. Nah, bagaimana cara menentukan arah medan magnet? Kita pakai putaran tangan kanan. Nah, untuk bagian untuk gaya sendiri itu merupakan misal untuk kawat 1, maka gaya yang dialami oleh kawat 1 itu merupakan
hasil dari pengaruh medan magnet yang dihasilkan oleh kawat 2. Maka B untuk F1 ini adalah B2. Dengan B2 itu arahnya itu keluar dari layar dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Kalau kita pakai tangan kanan kita dengan jempol mengarah ke arah arus yaitu kanan, maka kita tahu kalau medan magnetnya kan ke arah keluar, maka medan magnet pada kawat 1 tuh ke arah luar. Nah, kalau misal kita ke arah luar dengan menggunakan kaidah tangan kanan dengan arah arus pakai jempol, kemudian arah medan magnetnya itu keluar layar, maka akan timbul besarnya gaya magnet yang ke arah bawah untuk kawat yang 1. Sedangkan kawat 2 dengan menggunakan aturan yang sama tadi akan memiliki besarnya gaya yang ke arah atas. Maka kawat 1 karena gayanya ke bawah akan melengkung ke bawah, sedangkan kawat 2 karena gayanya ke atas akan melengkung ke arah atas. Jadi buat yang nomor 20 jawabannya adalah yang D, kayak gitu ya. Nah, buat yang nomor 21, sebuah kawat berarus listrik I diletakkan di antara dua kutub magnet utara dan selatan seperti pada gambar. Arah gaya Lorentz pada kawat adalah, nah, buat yang soal kayak gini, kita kan tahu kan kalau medan magnet itu keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Nah, untuk mengetahui gaya Lorentz ya kita pakai kaidah aturan tangan kanan lagi dengan menggunakan jempol sebagai arah arus. Kemudian arah medan magnet dengan menggunakan jari telunjuk, kita akan tahu nih kalau besarnya arah gaya magnet yang dihasilkan itu akan masuk ke arah bidang kertas. Jadi buat nomor 21 jawabannya adalah yang A. Ya, buat yang nomor 22, pada rangkaian RLC, perubahan arus listrik I di dalam lilitan L akan menimbulkan perubahan muatan Q di dalam kapasitor C. Yang keliru berikut ini adalah, nah, buat yang nomor 22, yang keliru adalah jawabannya B. Arus listrik yang dihasilkan pada lilitan L berbeda fase 180 derajat relatif terhadap arus listrik pada kapasitor C. Nah, kenapa keliru? Karena pada rangkaian seri arus mengalir dalam satu jalur yang sama, maka arus pada induktor dan kapasitor itu identik dan pada fase yang sama, yakni 0 derajat. Jadi tidak mengalami beda fase sebesar 180 derajat, sedangkan kan mereka kan diserikan, maka arusnya kan sama. Kalau arusnya sama, maka tidak terjadi perbedaan fase antara arus yang pada lilitan induktor maupun pada kapasitor. Sedangkan untuk opsi-opsi yang lain itu mereka semua benar. Kita lanjut buat yang nomor 23. Impedansi pada rangkaian RLC pada gambar di bawah ini. Impedansi kalian pasti tahu kan kalau impedansi memiliki formula Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dengan XL min XC kuadrat. Nah, kita perlu R-nya kan udah diketahui kan, maka dari itu kita perlu mencari nilainya XL sama nilai XC. Dengan XL itu adalah omega L. Omeganya itu kita cari dari formula omega sama dengan 2πf, dengan F-nya adalah sebesar 50 Hz. Kita masukkan, kita dapat mengetahui nilainya omega adalah 100π. Nah, dengan memasukkan nilainya ke dalam sini kita akan memperoleh nilai XL itu adalah 20π atau nilainya setara dengan 62,83185. Sedangkan untuk yang XC itu formulanya adalah 1 per omega C. Omeganya kan kita udah tahu kan, bisa 100π. Nah, kita masukin nilai kapasitansinya sebesar 150 mikrofarad, maka kita akan peroleh XC-nya itu sekitar segini. Nah, karena nilai-nilainya udah kita peroleh nih, R-nya udah ada, kemudian XL-nya udah ada, XC-nya udah ada, kita masukin ke formula ini dan menggunakan formula perhitungan matematis biasa, kita akan memperoleh besarnya impedansi. Memperoleh besarnya impedansi itu setara mendekati nilai 65 ohm. Maka buat yang nomor 23 jawabannya adalah E. Oke. Lanjut buat yang nomor 24. Berikut beberapa cara menginduksi GGL pada loop kecuali. Nah, buat mencari GGL itu adalah besarnya minus diferensial pertama dari apa ini namanya? Apa sih kalau diferensial pertama dari flux magnet. Dengan flux magnet itu formulanya adalah BA cos theta. Jadi supaya GGL ini dapat terinduksi, maka variabel-variabel yang berpengaruh adalah besarnya medan magnet, kemudian luasan dari permukaan yang dilewati oleh medan magnet, ataupun juga sudutnya.
Jadi kita tinjau dari soal yang A, loop dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain di mana B mempunyai kekuatan yang berbeda. Dengan kita mengubah B, maka GGL dapat kita peroleh. Jadi A itu benar. Yang B, loop tersebut dapat diputar sehingga mengubah jumlah garis B yang melewatinya. Dengan mengubah B, kita dapat mengubah nilai GGL-nya. Kemudian yang C, bentuk lingkarannya dapat diubah sehingga mengubah luasannya. Dengan kita mengubah A, kita akan memperoleh GGL-nya, ya kan? Yang D, bahan material loop diubah-ubah. Nah, bahan material loop kan kalau kita lihat dari persamaan ini kan tidak berpengaruh apa-apa kan, sehingga dengan kita mengubah bahan loop itu tidak akan berpengaruh terhadap menginduksi GGL. Maka buat soal nomor 24 jawabannya adalah D, karena dia itu tidak berhasil menginduksi GGL kayak gitu. Kemudian yang buat M, ada magnet yang melewati loop dapat diubah-ubah. Nah, ini dapat diubah-ubah. Nah, kenapa supaya nilai GGL-nya berubah dapat terinduksi? Kan kita butuh yang namanya perubahan nilai flux magnet. Nah, ini berarti nilai flux magnet ini tuh harus berubah dinamis, bukan yang konstan. Kalau semisal konstan, maka ini kan kalau kita turunin kan sama dengan 0 kan. Kalau semisal flux magnetnya konstan, maka nilai B itu setidaknya harus diubah, atau nilai A-nya itu harus diubah, atau nilai cos θ-nya tuh, atau nilai sudutnya itu harus diubah. Nah, supaya perubahan itu dapat menyebabkan GGL itu dapat terinduksi kayak gitu. Nah, kemudian soal terakhir 25. Rangkaian LC berosilasi dengan C-nya adalah 64 mikrofarad, arus diberikan oleh I sama dengan 1,6 sin 2500 T dan plus 0,680 dengan T dalam sekon, I dalam ampere, dan konstanta fasa dalam radian. Berapa energi total rangkaian tersebut? Nah, buat rangkaian LC, energi totalnya itu sebesar setengah Li kuadrat. Nah, kita kan belum diketahui di soal berapa sih nilai L-nya. Kita perlu tahu berapa nilai L-nya dengan memasukkan nilai formula dari frekuensi sudut atau omega sama dengan 1 per akar LC. Karena C-nya udah diketahui, kita nanti bakal dapat nilai L-nya. Nah, dengan mengotak-atik kita dapat nilai L-nya adalah sebesar 1400. Karena L-nya udah diketahui, kita masukin aja ke formula ini, U sama dengan setengah Li kuadrat dengan L-nya tadi 1400 dan I-nya itu sebesar 1,6 kita masukin, dan kita akan memperoleh besarnya energi total pada rangkaian LC tersebut adalah sebesar 3,2 kali 10 pangkat min 3 Joule. Oke, udah di soal terakhir. Terima kasih buat yang udah dengerin dari awal sampai akhir, dan dari pembahasan aku mungkin ada yang masih dibingungin atau dijelasin, bisa langsung tanya aja di grup WhatsApp, atau semisal ada kerjaanku yang kurang benar bisa kalian tanyain juga. Jadi feel free kalau mau ngoreksi atau mau nanyain, dan terima kasih, dan aku mau minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.